jangan di media sosial, ini salah, ini mengandung berbahaya. Saya hadapi, katanya. Saya akan datang. Giliran penetapan tersangka minta tolong. Kami menduga ada campur tangan orang besar terhadap kasus yang menurut kami sebenarnya remeh-temeh. Dan kita pun berharap dia tidak menghadiri panggilan kedua itu, karena kan dia selalu bertahan dengan argumen dia. Biar kemudian penyidik melakukan upaya paksa terhadap dia, Bang. Kembali lagi kami tegaskan seperti yang di awal tadi, kooperatif lah. Bahwa kehadiran kami di situ berdasarkan undangan dari Polrestabes Kota Medan kepada klien kami Dr. Andreas Hempus Tungkir tentang undangan gelar perkara. Tapi faktanya, sesampainya kami di Mabes Polri, di lantai 10, gedung Awaludin, ternyata di dalam itu membahas tentang gelar perkara khusus. Nah, jadi yang hadir pada saat itu pelapor Dumas, Dr. Samira beserta keluarganya, Tengku Nasrullah, yang juga merupakan PH dari Dr. Samira, serta para ahli dan kami selaku terlapor Dumas. Nah, jadi runtutan acaranya kemarin bahwa si pelapor Dumas ini menjelaskan tentang materialnya, menjelaskan tentang produk-produk yang berbahaya, nah, menjelaskan tentang justiper, bukan tentang bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, dan proses penetapan tersangkanya, Bang Vincent. Nah, jadi di sini perlu kami jelaskan sedikit, Bang, ya, tentang gelar perkara ini. Bahwa di Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana di pasal 33 memang ada disebutkan tentang gelar perkara khusus. Dan di peraturan nomor 1 tahun 2002 peraturan Bareskrim di halaman 135 ada juga disebutkan tentang gelar perkara khusus. Tapi perlu kita ketahui bersama, Perkap nomor 6 tahun 2019 ini ada berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, jadi berdasarkan Perkap itu, di atas ada dibuat tentang mengingat, konsiderannya, Bang. Nah, dibuat itu berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Jadi di undang-undang ini, di pasal 14 ayat 1 huruf G disebutkan bahwa penyidik itu, kepolisian, dalam melaksanakan tugasnya, baik itu penyelidikan, penyidikan dalam menangani tindak pidana, itu harus berdasarkan hukum acara pidana. Nah, hukum acara pidana kita diatur di Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di dalam undang-undang tersebut di pasal 77 ada disebutkan tentang pra-peradilan. Nah, masuk dari pasal 77 ini bahwa jika ada yang merasa keberatan atau merasa janggal terhadap proses penyelidikan dan penyidikan, penahanan ataupun penyitaan, maka warga negara dipersilahkan untuk melakukan upaya hukum yang namanya pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ini dikuatkan lagi oleh putusan MK nomor 21 tahun 2014. Nah, jadi kami berpendapat, Bang, seharusnya Pak Tengku Nasrullah, ya seperti diajarkan Bang Biring sering sama kami, jika memang proses penyidikan, penyelidikan dan penetapan tersangka itu tidak pas ataupun tidak janggal, kalau memang penyidik dianggap tidak profesional, maka silahkan laporkan ke Propam. Laporkan mengenai ketidakprofesionalannya. Atau seperti yang dibilang Dr. Samira selaku pelapor Dumas, dia merasa ada kejanggalan. Nah, kalau dia merasa ada kejanggalan, maka ranahnya pra-peradilan. Silahkan lakukan gugatan di pengadilan negeri. Protes itu mengenai proses penyelidikan dan penyidikannya. Dan penetapan tersangkanya. Nah, tapi ini kami menduga ini adalah sebuah intervensi, Bang, ya.
Nah, jadi seharusnya Bang, semalam itu dibahas itu tentang proses lidik, sidik, dan gelar perkaranya. Tapi pihak dari Dr. Samira dan Pak Tengku Nasrullah, dia membawa ahli bahasa. Nah, jadi ahli bahasanya semalam jelaskan tentang menurut pendapat dia itu bukan tindak pidana. Nah, yang namanya ahli yang kita bawa otomatis sudah pasti membela kliennya Bang. Nah, itu kan bukan ahli yang profesional, bukan yang memandang perkara ini secara netral. Lagian kalau kita membawa ahli itu Bang, itu ranahnya di pengadilan, di persidangan. Nah, biarlah majelis hakim yang menilai apakah keterangan ahli itu layak dipertimbangkan atau tidak. Bukan digelar perkara khusus. Nah, dan satu lagi Bang, perlu kami jelaskan juga. Kalau memang si Dokter Samira ini merasa ini perlu digelar perkara khusus, maunya tadi pada saat gelar perkara naik ke sidik. Nah, itu masih tepat. Ini status dia kan sudah sebagai tersangka. Nah, proses menuju penetapan tersangka ini tidak gampang Bang. Karena di dalam perkap itu, pada saat kita buat laporan, yang diperiksa itu pelapor, saksi, terlapor, diserahkan barang bukti, baru gelar perkara. Ditentukan apakah ada tindak pidananya atau tidak. Dan ditentukan siapa calon tersangkanya. Ketika sepakat, baru bisa naik ke sidik. Nah, setelah sidik, baru di BAP kembali. Apakah masih ada keterangan yang ingin ditambahi atau tidak. Nah, setelah itu gelar perkara lagi untuk penetapan tersangka. Jadi ini sudah melewati 2 proses gelar perkara. Nah, dan semalam itu aku bingung, kami bingung. Apakah gelar perkara khusus yang semalam telah membatalkan gelar perkara sebelumnya? Nah, dan sampai dengan detik ini kami belum mendapatkan hasil ataupun kesimpulan dari gelar perkara kemarin. Nah, itu sampai sekarang kami juga bertanya-tanya Bang ya. Jadi kenapa tadi kami menyatakan kami menganggap ataupun menduga ini sebuah intervensi? Karena di dalam Perkap nomor 9 tahun 2019 itu dijelaskan gelar perkara khusus itu berdasarkan adanya aduan dari masyarakat. Dan itu pun atas persetujuan penyidik. Terus ditemukannya bukti baru. Terus setelah putusan pra-peradilan. Nah, atasan penyidik maksudnya di situ kan penyidik kan Kapolrestabes seharusnya. Di atas Kapolrestabes kan mengenai itu lokusnya di Sumatera Utara kan Polda Sumatera Utara. Nah, tapi ini kenapa langsung dibawa ke Bareskrim Polri di ruang Karo Sidik? Nah, kami juga sampai sekarang masih bertanya-tanya Bang. Nah, tapi kami sih akan melakukan sebuah upaya hukum bila mana nanti hasil dari gelar perkara kemarin itu menghalang-halangi atau menghambat-hambat proses penyidikan di Polrestabes Kota Medan. Kami akan melakukan upaya hukum jika memang nanti dugaan kami ini terbukti. Nah, jadi tadi semalam seperti ini Bang. Semalam itu saya sampaikan, kami sampaikan kepada pimpinan gelar perkara. Saya menyampaikan seperti ini. Jangan Dokter Samira ini ataupun Doktip ini menyatakan di media ataupun di TikTok, saya akan datang, saya akan hadapi. Dan pernah juga dia di akun media sosial TikTok sambil memperlihatkan surat undangan tersebut dengan tertawa, sambil tertawa. Ini kan sudah melemahkan institusi Polri. Itu semalam saya sampaikan Bang. Kenapa orang yang sudah melemahkan institusi Polri seperti ini, tetapi masih diaminkan permintaannya untuk gelar perkara khusus? Nah, itu yang kami kecewanya Bang. Undangan klarifikasi tidak datang. Panggilan pada saat tersangka pun sekali tidak datang. Nah, giliran mau dipanggil surat pemanggilan kedua, minta tolong. Tapi masih diaminkan. Nah, kami menduga ada keterlibatan. Tapi sampai sekarang masih kami cari tahu siapa yang terlibat
tentang penggelaran gelar perkara khusus ini, Bang. Semoga lah dugaan kami salah, Bang. Tapi dugaan kami sampai dengan saat ini dengan gelar perkara khusus semalam, kami menduga ada campur tangan orang besar terhadap kasus yang menurut kami sebenarnya remeh-temeh. Sampai segitunya, sampai atensi Mabes Polri itu kan sebenarnya kalau atensi Mabes Polri itu kasus-kasus yang besar lah, Bang, bukan kasus remeh-temeh seperti ini gitu. Kenapa kemudian bisa terlaksana gelar perkara? Ya dugaan kami ada campur tangan orang besar. Kita berharap nih sama Dr. Samira supaya mengindahkan semua panggilan dari pihak penyidik. Ya, sepengetahuan kami itu dalam tahap lidik aja undangan klarifikasi atau wawancara kemarin itu udah 2 kali ya, Bang? 2 kali. Dan ada satu VT dia atau di live dia kemarin kami lihat bahwasanya seakan-akan dia memperolok-olok surat panggilan itu. Jadi membingungkan juga kemudian, Bang. Kenapa di satu sisi seakan-akan dia tidak menghargai proses penyidikan, tidak menghadiri juga panggilan dari Polrestabes Medan, tapi di sisi yang lain setelah penetapan tersangka dia minta tolong kembali ke Polri. Ini kan menjadi aneh. Nah, terus harapan kita ke depan juga sama dia begini, Bang. Ya legowo lah kalau ada panggilan. Kita juga berharap ke depan Polrestabes Medan segera melakukan panggilan kedua, ya mohon dihadirilah. Kita juga jauh-jauh dari Medan udah menghadiri nih undangan gelar perkara khusus dari Mabes Polri atas Dumas dia. Jadi kita harus saling fair lah gitu. Mungkin itu, Bang. Nah, jadi seperti ini, Bang. Kalau memang si Doktip ini bisa melakukan hal seperti itu dengan seperti yang Abang bilang tadi, setelah selesai kasus sidang Isa Jega dia langsung pergi ke Surabaya dan ke daerah-daerah yang lain. Kenapa ini undangan yang wajib yang seharusnya dihadiri kok tidak dihadiri? Nah, ini maksudnya apa? Gitu. Kalau selaku warga negara hukum yang baik ya seharusnya hadirilah. Jangan menghindar dengan alasan sibuk. Takutnya nanti seperti ini, Bang. Kan ada asas equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Nah, kan gak etis juga kami selaku advokat ini menyarankan kepada seluruh masyarakat. Kalau misalnya ada undangan wawancara klarifikasi dari pihak kepolisian, tidak usah hadiri. Ada panggilan dari pihak kepolisian, tidak perlu hadiri. Pada saat nanti sudah penetapan tersangka, silakan masukkan Dumas. Maka kalian akan disambut dengan gelar perkara khusus. Kan tidak bagus juga kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk seperti itu. Nah, ini si Doktip ini menyatakan suruh kami belajar hukum, tapi dia sendiri tidak taat hukum. Dan kepada pihak kepolisian pun kami meminta ya tegakkanlah hukum itu setegak-tegaknya, Bang. Jangan pilih kasih gitu. Sedikit lagi saya tambahkan, Bang, karena ada tadi Abang singgung masalah Isa Jega. Jadi hari ini kita dapat informasi udah ada hasil putusan daripada si Mami Isa Jega. Dan kita lihat kembali kasus yang dilaporkan sama klien kami Dr. Andreas terhadap Doktip ini persangkaan pasal yang sama, Bang. 27A. Jadi melalui media ini juga kami sampaikan kepada penyidik, terkhusus lagi peserta gelar kemarin di Mabes Polri. Ini udah ada contoh kasus. Jadi kami berharap jangan ada intervensi kepada penyidik Polrestabes Medan untuk meng-SP3-kan kasus ini. Dan jangan juga hasil daripada gelar perkara kemarin itu berkesimpulan untuk pembatalan status tersangka terhadap Doktip. Karena kalau ini terjadi, maka hukum di negara kita ini udah kacau balau, Bang. Ada contoh kasus yang sama, persangkaan pasal yang sama, dan narasi di media juga hampir sama. Kalau di Mami Isa aja kan sound the ship, kalau yang di sini kan fix BKN dokter. Ini sama loh kasusnya. Jangan nanti kemudian dari gelar perkara khusus kemarin ada pembatalan status tersangka terhadap Doktip. Kalau memang betul-betul itu terjadi
ke depan itu hasil kesimpulan gelar perkara kemarin, berarti negara kita ini udah kacau balau Bang. Penegakan hukum di negara kita ini sudah kacau balau. Sejauh ini kami menganggap dia sedikit istimewa Bang ya. Karena dia sudah melemahkan institusi Polri, menertawakan surat undangan klarifikasi. Nah, tapi kok masih diaminkan apa yang disampaikan? Terlebih-lebih status dia kan sebagai tersangka. Nah, jadi sebenarnya Bang, kalau dia sudah status sebagai tersangka memang berlaku asas praduga tak bersalah di pengadilan nanti yang membuktikan. Seharusnya mengingat ini adalah kasus delik aduan, ini kan bukan delik umum, ini kan masalah tentang penyerahan kehormatan, bukan masalah skincare yang berdampak ke masyarakat umum. Ini masalah delik aduan antara Andreas Situmorang dengan Dokter Samira ataupun dokter detektif. Nah, kenapa sampai menjadi atensi seperti ini? Kenapa sudah dipanggil tidak hadir? Nah, terlebih perlu juga kita ketahui bersama Bang, si Doktip ini ada juga laporan yang sama yang sedang klien kami laporkan juga dengan persangkaan yang sama dengan menggunakan media yang sama. Sampai saat ini tidak ada aturan yang mengatur itu Bang. Dan kemarin pun itu ada dipertanyakan sama peserta gelar, dipertanyakan kepada Dokter Samira, ada nggak satu aturan yang mengatur seorang dokter itu tidak boleh melakukan justiper? Dilarang. Ya dijawab sama Dokter Samira ya nggak ada. Berarti kan bisa kita tarik kesimpulannya memang tidak dilarang untuk seorang dokter melakukan justiper. Dan tidak menghilangkan kedokterannya. Iya. Nah, walaupun dia melakukan itu, bukan berarti dia tidak dokter. Nah, jadi gini semalam Bang, ini kan berdasarkan pengakuan si Dokter Samira dan Dokter Andreas semalam kan dipertanyakan oleh para peserta gelar semalam kan. Jadi menurut Dokter Andreas itu, justiper itu adalah pada saat ada orang yang memesan kepada dia, "Dok, tolong lihat produk ini dok." Diambilin barangnya. "Dok, bagaimana dok? Kira-kira komposisinya aman nggak?" Nah, aman. Ya udah, ambilin dok ya. Dan pada saat itu langsung dibayarkan oleh si pembeli Bang. Bukan si Dokter Andreas ini mereview semua produk dan menyarankan terhadap pembeli, tidak. Nah, tapi semalam dipertanyakan oleh para peserta gelar kepada Dokter Samira, apakah seorang dokter tidak boleh membawa titipan barang seseorang? Dijawab boleh. Jadi apa yang tidak boleh? Menurut Dokter Samira semalam, tidak boleh membawa barang dari luar jika belum ada BPOM-nya. Nah, itu yang disayangkan oleh Dokter Samira. Nah itu dia Bang. Jadi menurut Dokter Andreas bahwasanya di luar negeri itu kan tidak ada BPOM, tapi ada nomor register. Jadi kalau barang itu sudah diperjualkan di satu tempat khusus, toko yang khusus menjual kosmetik, artinya barang itu memang legal di negara sana. Nah, udah ada nomor registernya juga, berarti kan secara kasat mata ya bisa kita bilang aman. Nah, dan kemudian seperti yang dibilang Bang Putra tadi, yang namanya justip itu kan seakan-akan orang yang menitipkan beli kepada Dokter Andreas itu sudah tahu ini barang apa. Jadi dia, "Bang, belikan obat jerawat merek ini dong." Nah itu yang dibelikan sama Dokter Andreas. Bukan Dokter Andreas yang membawa barang tersebut ke Indonesia, menjual kembali di Indonesia, bukan. Anggapan Dokter semalam seperti itu Bang. Makanya dia buat di VT-nya itu Pix BKN dokter. Dan dia semalam mengakui BKN ini apa, kata peserta gelar, bukan dokter. Padahal di akun media sosial Dokter Andreas yang sedang mereview produk itu jelas nama akun Dokter Andreas itu Dokter Andreas Henry Situmorang.
Jadi tidak ada alasan dari Dokter Samira yang menyatakan saya tidak mengetahui dia bukan dokter. Dan di komen-komen itu pun para netizen memanggil dia dok, 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 seperti itu, Bang. Jadi gini, Bang, berdasarkan hasil pertemuan gelar perkara khusus malam kemarin, dia itu adalah seorang dokter. Nah, mengenai dia seorang influencer atau bagaimana, nanti akan kita telusuri lagi, Bang. Apakah dia dokter merangkap influencer, kita juga belum tahu. Namun terkait yang Abang pertanyakan tadi, apakah boleh jika hasil lab yang dia gunakan itu belum benar, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, karena kenapa kami tidak bilang boleh tidak boleh, Bang? Karena alat yang dia gunakan kan belum memenuhi standar, tapi itu sudah diumumkan di publik, terlebih di akun media sosial dia kan. Nah, itu sudah masuk ke ranah kepembohongan publik, Bang. Nah, dan bagi siapa yang mempunyai produk yang telah direview oleh Doktip, jika memang nanti terbukti hasil labnya itu mengada-ngada segala macam, ya yang berhak untuk melaporkan si Doktip yang punya produk. Karena yang mempunyai kedudukan hukum di situ yang punya produk, bukan masyarakat umum. Ini termasuk juga dengan delik aduan, Bang. Yang punya produk lah yang berhak melaporkan jika memang hasil lab yang dikeluarkan oleh Doktip itu tidak benar. Dan perlu saya tambah sedikit lagi, Bang. Dalam pengujian ini, sepengetahuan saya, dalam pengujian terhadap satu produk itu kan sebenarnya perlu penanganan khusus. Kita kan nggak tahu produk yang diuji lab itu sudah terpapar sinar matahari kah, atau mungkin produknya rusak kah, atau udah pernah dibuka kah. Ini kan nggak bisa dipertanggungjawabkan oleh dia. Penanganannya harus khusus loh untuk melakukan uji lab itu. Dan boleh nggak individu melakukan? Sampai sekarang seperti yang dibilang Bang Biring kemarin, Bang, aturan memang belum ada yang mengatur itu, Bang. Ya kalau memang kemudian si Doktip ini melakukan hal tersebut, ya sah-sah saja. Tapi yang sangat kita sayangkan adalah dia menyampaikan hasil tersebut di media sosial, sehingga berakibat kepada ya asumsi kita, karena dia pun seorang dokter, punya skincare, punya klinik kecantikan, terus yang dia review adalah produk-produk kecantikan juga, ya ujung-ujungnya kan kesannya seperti persaingan usaha antara pebisnis skincare ini, Bang. Begitu, Bang. Tapi itu niat deh. Katanya informasinya tadi setiap kali dia Iya. review itu 1,5. Jadi Juta. informasi yang kami dapat dari hasil gelar perkara kemarin, dia mengakui bahwasanya untuk melakukan uji lab satu produk itu menghabiskan dana sebesar 1.500.000. Nah, 1.500.000 kali berapa produk yang udah dia review, yang dia udah lakukan uji lab. Berarti kan ya memang mungkin kalau untuk tujuan edukasi, ya terima kasihlah untuk Bu Doktip ini telah mengorbankan uang segitu besar untuk mengedukasi masyarakat. Gitu, Bang. Tapi keliru lagi caranya. Duit, salah pula. Ya kita berharap sih begini, Bang. Jadi setelah selesai gelar kemarin pun kita, ya Bu Doktip mendatangi kita, bersalaman dengan kita, tapi kita juga berpesan supaya kedepannya stoplah huru-hara dunia skincare ini gitu, Bang. Jangan lagi diperpanjang, pokok intinya kita pengen semua ini biar adem ayem. Jadi pengusaha-pengusaha yang lain pun ya bisa berjualan kembali gitu, Bang. Kalau memang ada yang produk dia yang bermasalah, ada produk dia yang ibaratnya berbahaya, ya sampaikan kepada ownernya langsung. Tidak usahlah di media sosial disebarluaskan. Seakan-akan kan seperti yang aku bilang tadi, Bang, ini kesannya ada persaingan bisnis kemudian kalau diumumkan di media sosial. Ya sampaikan aja, Dek, ini produkmu bermasalah loh, Dek, ini produkmu bermasalah. Harusnya sih gitu, Bang. Kalau terlebih lagi, dia kan dokter. Dia dokter, terus yang dia review pun beberapa produk dari seorang dokter. Yang namanya dokter sama dokter itu kan teman sejawat, kakak adik. Ya harusnya gimana seorang kakak menegur adik, begitulah dibuat. Jangan seakan-akan dipermalukan di sosial media.
media sosial sekarang ini kan masyarakat kadang tidak melihat satu kebenaran dari video, Bang. Tapi apa yang disampaikan narasi dalam video tersebut itu yang diikuti masyarakat. Itu yang kemudian berbahaya. Jadi bahan bulian lah, apalah dan lain sebagainya, Bang. Menurut pandangan kami ya, Bang, ada itu aturan BPOM, lupa aku peraturan nomor berapa, tapi tentang klaim dalam kosmetik. Apa itu klaim dalam kosmetik? Klaim dalam kosmetik itu kegunaan daripada kosmetik tersebut. Nah, sementara yang selama ini didengung-dengungkan sama Dokter Samira itu kan terkait dengan komposisi. Ini kan bertolak belakang dengan apa isi daripada aturan BPOM tersebut, Bang. Klaim kosmetik itu adalah kegunaan dari kosmetik tersebut. Contoh, produk ini mampu mencerahkan kulit, produk ini mampu menyamarkan flek hitam. Itulah klaim daripada kosmetik, Bang. Bukan seperti yang dia bilang selama ini tentang komposisi dan lain sebagainya. Nah, terhadap hasil lab yang dia lakukan itu ya, itu perlu kita pertanyakan kembali, Bang. Kenapa seperti itu saya bilang? Lembaga lab yang dia gunakan itu berkompeten nggak untuk melakukan uji lab terhadap kadar-kadar dalam satu kosmetik? Tapi menurut penelusuran fakta dari timnya apa? Udah ada kita dapat pernyataan dari BSN bahwasanya lab yang dia gunakan itu tidak terverifikasi, Bang, untuk melakukan uji terhadap hal-hal tersebut. Jadi menurut saya hasil uji lab itu perlu dipertanyakan kembali kepada yang bersangkutan. Jadi seperti ini, Bang, sah-sah saja dokter detektif berbicara seperti itu. Tapi kami selama ini berbicara kan seperti yang dibilang Bang Bering yang ajarkan sama kami, berbicara itu harus ada landasannya. Berdasarkan apa, pasal berapa gitu. Kalau dokter detektif bilang kami harus belajar hukum lagi, ya memang kami harus belajar hukum terus, Bang. Karena hukum di Indonesia ini kan di-upgrade terus, mau nggak mau kami harus belajar tentang hukum. Nah, terkait dia membilang Dumas itu sah, sudah sesuai. Nah, kembali lagi kami tegaskan seperti yang di awal tadi. Kooperatif lah. Jadi pada saat dia menyuruh kami untuk belajar hukum, ya kami pun menyarankan dia melalui Pak Tengku Nasrullah ya, tolong dibilangkan sama keluarganya Dokter Samira itu agar taat hukum selaku warga negara yang baik. Undangan klarifikasi, wawancara, hadiri, jelaskan gitu. Terus mengenai yang dia sampaikan semalam mengenai Justiper mengandung produk yang berbahaya, perlu kami tegaskan seperti ini, Bang. Kalau menurut dia memang itu berbahaya dan ada tindak pidananya, laporkan. Ada berbahaya, produk ini mengandung bahaya ini, laporkan. Laporkan kepada pihak berwenang. Kemana? Ke BPOM. Kita lihat apakah dari hasil BPOM mengatakan bahwa ini ada unsur tindak pidananya, laporkan lagi pihak kepolisian. Jangan seolah-olah menggiring opini, Bang. Jangan dia memanfaatkan pengikut dia yang banyak itu. Kasihan masyarakat. Dan yang paling parahnya, apapun yang kita jelaskan di media, para pendukungnya ini tidak peduli. Padahal kita memberikan edukasi, kita memberikan tahapan-tahapan dalam hukum. Bukan kita memberikan menggiring opini. Tidak, kita berbicara itu seperti yang dijelaskan Biri. Tidak boleh berbicara asal-asalan. Harus ada tahapannya, harus berlandaskan hukum. Seperti itu dia, Bang. Jadi kan gelar perkara khusus hasilnya, kesimpulannya kan belum kami dapat ini sampai dengan sekarang. Kita berharap sih hasilnya ataupun kesimpulannya tetap menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh penyidik Polrestabes Kota Medan. Nah, jika memang nanti ada panggilan, kemarin kan panggilan pertama Bang ya, tidak dihadiri, dan pada saat tim kita menanyakan kapan dilayangkan panggilan kedua, yang dijawab oleh Kasat Reskrim Polrestabes Kota Medan yang tunggu dulu,
kita selesaikan dulu gelar perkara khusus ini. Nah, dan jawaban dari penyidik ke kami belum ditandatangani kasat, alasannya pemanggilan kedua kenapa belum dilayangkan. Nah, jadi di sini kan terkesan sudah menghambat ini, Bang. Apa hubungan gelar perkara khusus dengan pemanggilan kedua? Kenapa ini seolah-olah tunggu dulu katanya. Kita selesaikan dulu gelar perkara khusus. Nah, sementara kan sudah kami jelaskan tadi di awal berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan MK Nomor 21 tahun 2014, jika memang ada kejanggalan ataupun keberatan terhadap proses penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan dan penahanan, ranahnya pra peradilan. Nah, kalau pra peradilan, Bang, dia seperti ini, Bang. Dia itu tentang proses penetapan tersangka dan penahanannya. Nah, jika ada ditemukan bukti baru, perkara akan dilanjutkan kembali. Itu ranah pra peradilan. Dan satu lagi, Bang, putusan pra peradilan itu bisa aja membatalkan status tersangka terhadap seorang jika memang prosedur untuk penetapan tersangka itu bermasalah. Harapan kita ya kalau memang dia untuk panggilan kedua ini tidak datang, ya kita bakal mendesak Polrestabes Medan, penyidik Polrestabes Medan ya untuk melakukan upaya paksa. Karena itu diatur dalam hukum acara pidana, Bang. Ya. Dan kita pun berharap dia tidak menghadiri panggilan kedua itu karena kan dia selalu bertahan dengan argumen dia. Biar kemudian penyidik melakukan upaya paksa terhadap dia, Bang. Itu sih harapan kita. Dan satu lagi, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kami tetap menekankan kepada Polri, Mabes Polri, supaya jangan mengintervensi lah perkara ini. Biarkan penyidik Polrestabes Medan bekerja sebagaimana mestinya, mengikuti aturan-aturan yang ada. Itu aja, Bang. Nggak perlu ini kasus remeh-temeh gitu, nggak perlu lembaga setinggi Mabes Polri yang ikut campur menurut kami, Bang. Karena persangkaan pasalnya pun 27A. Iya, mending Mabes fokus terhadap perkara-perkara besar yang lain. Mending itu aja, Bang. Iya. Mungkin gini, Bang, satu lagi. Untuk melihat Mabes Polri ini netral atau tidak, mungkin dalam waktu dekat kita juga akan melakukan permintaan gelar perkara khusus. Apakah diberikan kepada kita atau tidak? Akan kita lihat ini, Bang. Apakah lembaga Polri ini netral atau gimana? Biar kita buktikan ke depan gitu. Terhadap perkara-perkara yang lain, Bang. Kita buktikan omongan dari pimpinan sidang kemarin itu, bahwasanya dia bilang kita pun berhak untuk mengajukan gelar perkara khusus. Kita buktikan nanti, Bang, apakah di atensi surat aduan kita. Itu nanti kita buktikan, Bang, biar balance. Kalau nggak di atensi berarti Ya, berarti harus lewat pengguna segala. Ya. Nah, jadi gini, Bang. Seperti yang Adek tadi bilang kan, kami juga mau ngetes ini. Apakah benar yang dibilang semalam atau enggak. Karena kan banyak juga perkara-perkara kita yang tengah di Tanah Karo dan di Medan. Betul-betul ya, kriminalisasi lah seperti itu. Kenapa kami bilang kriminalisasi? Dia belum pernah diwawancara, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini nanti akan kita tes. iya, Nah, belum ada klarifikasi. kalau wasidah ini akan kita tes. Iya. Apakah diberlakukan asas equality before the law tadi? Karena semua masyarakat sama di mata hukum. Kalau memang nanti tidak bisa ataupun lama ditanggapi, kami akan bermohon melalui Pak Tengku Nasrullah ataupun menyarankan klien kami, sudah cabut kuasa ke kami, coba berikan kuasa kepada Pak Tengku Nasrullah. Mana tahu biar cepat bisa gelar perkara khususnya. Mungkin seperti itu, Bang. Jadi begini, Bang, sebelum saya masuk ke Doktip, saya ingin memberikan pesan kepada seluruh peserta gelar perkara khusus semalam. Hati-hati dalam membuat kebijakan karena gelar perkara khusus itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan gelar perkara khusus tidak ada diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Nah, jadi hati-hati dalam membuat kebijakan
jangan sampai nanti perkap ini bertentangan dengan undang-undang di atasnya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 7, Pasal 8 tentang hierarki perundang-undangan. Dan kepada saudari Dr. Samira ataupun dokter detektif, keluarganya Pak Tengku Nasrullah, tolonglah hargai dan banggakan institusi Polri di Indonesia, jangan meremehkan, jangan melepehkan surat undangannya, hargailah semua undangan panggilan yang diberikan pihak kepolisian, dan jangan selalu suka menggiring opini di media sosialnya, dan terus teranglah kepada penyidik. Dan ingat, seperti yang kami bilang tadi di awal, jika memang si Doktip ini menemukan sebuah kesalahan ataupun tindak pidana, laporkan. Laporkan. Jangan di media sosial, ini salah, ini mengandung berbahaya. Saya hadapi, katanya. Saya akan datang. Giliran penetapan tersangka minta tolong. Jangan. Pokoknya kepada dokter detektif ataupun dokter Samira, jadilah diri sendiri dan jangan jadi pengecut. Terima kasih, Bang. Oke, kalau saya mungkin sederhana aja Bang. Saya berharap supaya kedepannya huru hara skincare ini ya sudahilah. Seperti yang saya bilang tadi Bang, kalau memang dokter Samira merasa ada kesalahan terhadap satu produk itu, ya sampaikanlah kepada ownernya langsung supaya memperbaiki hal tersebut. Tidak perlu dipublish di dunia sosial media, karena kan kasihan juga orang yang udah merintis usaha dari nol, udah mulai bangkit, udah mulai naik, tiba-tiba drop penjualannya karena yang seperti saya bilang tadi, komposisinya mungkin menurut Doktip tidak baik atau gimana, kan kasihan. Jadi kepada kepada dokter Samira, ya sudahilah dunia huru hara skincare ini, berfokuslah kepada usaha masing-masing dan saling supportlah terhadap usaha sesama pengusaha skincare. Mungkin itu aja Bang. Apalagi dokter, ya harusnya terhadap teman-teman sejawat, ya anggaplah mereka ini adik daripada dokter Samira. Jadi perlakukanlah mereka sebagai dokter, sebagai kakak, dan mereka sebagai adik. Mungkin itu aja Bang.